Tuhan memberkati kita semua. Pesan Tuhan hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 13 yang berkata, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah pesan Tuhan kepada kita. Terutama di dalam kalimat jangan tawar hati. Alkitab mengingatkan kita agar jangan tawar hati. Tawar hati itu berarti takut, jangan. Tawar hati itu berarti khawatir, jangan khawatir. Tawar hati itu di dalam Alkitab juga berarti gentar, jangan gentar. Tawar hati itu juga berarti jangan kehilangan semangat dan keberanian. Tawar hati itu artinya orang yang kehilangan pengharapan atau suam kuku. Alkitab tidak menghendaki kita tawar hati, tetapi tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan. 8-9 kali Alkitab menulis secara harafiah jangan tawar hati. Karena separuh dari keberhasilan Amsal 17:22 kita semua tahu ayatnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, hati yang tawar mengeringkan tulang. Di Amsal 18 ayat 14 dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat sudah tawar, tidak ada yang bisa memulihkannya kecuali kita bangkit dari situasi itu. Maka pagi ini kita diingatkan jangan sampai tawar hati. Jangan, tidak boleh kehilangan pengharapan. Tidak boleh kehilangan semangat kita di dalam Tuhan. Saya ulangi, kalau kita bersemangat di dalam hidup kita, separuh dari kehidupan itu sudah dimenangkan. Itu akan memudahkan kita untuk menyelesaikan setiap tahap dari kehidupan kita. Jangan tawar hati. Paulus memberitahu kita beberapa prinsip di dalam 2 Korintus 4 dan 2 Korintus 5. Rahasia hidup supaya tidak tawar hati. Yang pertama beliau tulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 mulai. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita harus bisa menerima dengan baik fakta kehidupan bahwa lahiriah kita
pasti semakin merosot. Manusia lahiriah kami secara faktual pasti makin merosot. Kekuatan masa muda berbeda dengan sesudah berusia. Tidak bisa dihindari. Itu harus diterima dengan baik. Kalau kita semakin berumur, kekuatan fisik berkurang, kekuatan berpikir berkurang, lahiriah pasti merosot. Jangan susah karena kondisi itu. Itu adalah hukum alamiah yang memang harus terjadi. Sebab ada banyak orang susah waktu melihat hidupnya secara lahiriah makin merosot. Itu keliru. Pada waktu kita bersukacita di ulang tahun kita, ketahuilah umur kita semakin singkat. Tidak ada orang semakin kuat semakin tua. Paulus bilang, manusia lahiriah kita pasti merosot. Tetapi yang pasti manusia batiniah kami dibaharui dari kesehari ke sehari. Ini cara hidup yang baik. Menerima fakta hidup. Menerima apa yang sungguh kita hidupi. Masing-masing aspek kehidupan kita menentukan kondisi kehidupan ini. Dulu kita di umur 20 tahun. Dunia ini rasanya tidak ada apa-apanya. Kita bisa lakukan apa saja. Kita bisa capai apa saja. Tapi jangan berharap itu terjadi di umur 60 tahun. Jadi harus bisa menerima fakta kehidupan. Kalau kita tidak begitu beruntung dibanding orang lain, terima kenyataan. Orang-orang yang lebih maju hidupnya di masa tua. Oleh karena mereka telah membangun hidupnya di masa muda. Seperti sekolah dengan baik, menemukan pekerjaan yang baik. Kalau ada orang-orang yang berjuang di masa tuanya, jangan marah terhadap kenyataan. Ingat apa yang terjadi di masa lalu. Supaya kita bersyukur menerima semua dengan baik. Itu nasihat Paulus yang pertama. Yang kedua di ayat 18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kita bersyukur di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan sampai kepada kekekalan. Maka sebagai anak Tuhan, jangan fokus kepada hidup di dalam dunia. Fokuslah kepada kekekalan. Fokus kepada perkara-perkara ilahi yang sudah ditulis Alkitab. Apa itu perkara-perkara ilahi? Antara lain, fokus kepada janji Tuhan. Orang-orang yang kehilangan pikiran terhadap janji Tuhan, pasti dia akan kehilangan semangat hidup.
Tidak boleh. Saya selalu mengkhotbahi diri saya. Tuhan itu adil. Tidak mungkin berkatnya orang yang berdoa dengan tidak berdoa sama. Tidak mungkin berkatnya yang setia kepada yang tidak setia sama. Maka itu yang menjadi motivasi saya untuk dapat terus bangkit melakukan apa yang Tuhan mau. Saya tidak peduli soal apa hasilnya, tapi saya fokus melakukan apa yang saya harus lakukan. Sebab janji Tuhan ada tentang itu. Tuhan tidak mungkin keliru. Tuhan tidak mungkin salah berkeputusan. Maka ingat janji Tuhan. Tentang kekekalan yang dimaksud, ingat kebaikan Tuhan. Pastikan selalu Allah itu baik. Tuhan itu baik. Ada banyak orang kecewa di dalam Tuhan. Waktu mereka tidak melihat seperti yang mereka kehendaki. Jangan kecewa, sebab itu akan menghilangkan semangat kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, dan saya diberkati olehnya. Beliau berkata begini, sekalipun Tuhan sudah janji, jangan lupa Dia juga Allah yang membuat proses supaya janji itu terjadi. Kita harus siap mengikuti Tuhan. Kurang jelas apa? Alkitab berkata, Tuhan bersumpah. Orang-orang Israel yang di Mesir akan sampai ke tanah Kanaan. Tapi mereka tidak siap mengikuti prosesnya. Alkitab bukan hanya bilang berjanji, bersumpah. Sudah jelas, sumpahnya juga bukan hanya kepada satu orang. Abraham, Ishak, Yakub menerima sumpah yang sama. Keturunanmu akan menduduki tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tidak siap prosesnya, termasuk Musa tidak siap prosesnya, Harun tidak siap prosesnya, Miriam tidak siap prosesnya, dan mereka tidak sampai di sana. Anak-anak Tuhan Bukit Sion, kita harus fokus kepada kekekalan. Ikuti prosesnya Tuhan. Cepat atau lama terserah Tuhan. Lakukan bagianmu, maka engkau akan tetap penuh semangat. Orang yang tawar hati adalah orang yang fokus kepada apa yang dilihatnya. Kita harus fokus kepada kekekalan. Apa yang dimaksud dengan fokus kepada kekekalan? Fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kebaikan Tuhan, fokus juga kepada Tuhan itu sendiri. Tentu kita sepakat, tidak ada keraguan kita tentang Tuhan dengan segala keberadaannya. Beliau bukan saja maha tahu, tapi saya percaya Dia juga
Maha Kuasa. Itu semua harus diingat. Tuhan bukan saja Maha Tahu, tapi Dia juga Maha Kuasa untuk segala yang Dia tahu. Sebab kita seringkali lupa tentang Tuhan yang utuh. Lalu kita mulai mengira-ngira, kok begini, dan sebagainya. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Kau tahu apa yang saya hidupi, dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi hidupku. Sekaligus Engkau sanggup menolong apa yang ada padaku. Jangan lupa itu. Itu kebenaran yang harus selalu diingat. Saya selalu ingat cerita waktu Yesus mau kasih makan 5.000 orang. Dia panggil murid-muridnya. Apakah ada roti padamu? Di kitab Yohanes sangat jelas perasa itu berkata, ia tahu apa yang harus ia perbuat. Alkitab menulis dia hanya mau menguji murid-murid waktu ditanya apakah ada roti padamu. Sekiranya roti tidak ada, 5 dan 2 ikan tidak ada, saya percaya orang yang 5.000 itu pasti dikasih makan. Kalau Alkitab bilang dari 5 roti 2 ikan dikasih makan betul. Tapi sekiranya roti itu tidak ada, ikan itu tidak ada, mereka yang berkumpul 5.000 laki-laki itu pasti dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan ragukan soal kekekalan di dalam Tuhan. Perkara yang ketiga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di pasal 5 2 Korintus ayat 4, beliau bilang begini, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Paulus kasih tahu, selama kita di bumi ini, tekanan tidak akan pernah hilang. Musim akan terus silih berganti. Kita harus siap menghadapi kehidupan yang seperti itu. Tidak ada kehidupan yang selalu baik-baik saja. Pasti kita akan menemukan malam setiap hari. Kita akan menemukan siang setiap hari. Paulus dengan jelas bilang, selama di bumi tekanan pasti ada. Jangan susah kalau ada tekanan. Kalau ada beban, kalau ada pergumulan, itulah dunia. Itulah sebabnya Tuhan sediakan sorga. Ada banyak orang tidak siap menghadapi musim kehidupan. Kalau kita menghadapi persoalan hidup, itu bukan karena kita Kristen. Itu karena kita hidup. Semua orang hidup pasti menghadapi tantangan kehidupan. Teruslah bersemangat. Hadapi setiap musim dalam hidupmu. Banyaklah berdoa supaya Tuhan
menyingkirkan setiap pencobaan. Itulah yang dia kasih tahu di dalam doa Bapa kami. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu artinya apa? Pencobaan itu ada. Selama di dunia, pencobaan ada. Tetaplah bersemangat. Tetaplah percaya. Yang terakhir, Paulus menasehatkan di ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup dalam dua keadaan. Hidup karena melihat atau hidup karena percaya. Seharusnya anak-anak Tuhan hiduplah oleh percaya. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, pasti kita akan tawar hati. Tapi kalau kita hidup karena percaya, kita pasti dipenuhi dengan semangat ilahi. Jangan lupa, kita diperhadapkan selalu kepada dua kenyataan ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita percayai. Seringkali apa yang kita percayai tidak cocok dengan apa yang kita lihat. Pertanyaannya, apakah kita akan menghilangkan percaya itu karena apa yang kita lihat? Atau kita menutup mata kita terhadap kenyataan itu dan kita berkata, Tuhan, sekalipun keadaannya seperti ini, aku tetap percaya. Contoh tokoh yang paling sering disebut tokoh percaya adalah Abraham. Itu jelas. Malaikat Tuhan berhadapan muka dengan Abraham, Sarah di kemahnya. Mampir makan, duduk sama-sama ngobrol. Ngobrolnya bukan bentuk penglihatan, muka dengan muka. Malaikat berkata, tahun depan Sarah istrimu akan mengandung. Tetapi Abraham melihat faktanya Sarah makin tua. Sampai Alkitab memakai kata Sarah mati pucuk. Artinya apa? Tidak mungkin berakhir lagi kepada Abraham. Sudah mati pucuk. Itu kenyataan. Tetapi imannya berkata, keturunanmu seperti bintang di langit. Dan dia dengar itu bukan bentuk mimpi, bukan bentuk penglihatan, bukan bentuk samar-samar, tapi dia dengar dengan telinga telanjang. Dan dia suruh dia melihat ke langit untuk melihat bintang. Ada dua situasi yang berbeda. Iman dan penglihatannya tidak sinkron. Tetapi Alkitab berkata begini. Di dalam Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang diperhitungkan Allah iman Abraham. Yang diperhitungkan Allah percaya Abraham. Kita juga sama. Yang diperhitungkan Allah dalam hidup kita, iman kita.
Saya suka khotbah Ibu Gembala beberapa bulan yang lalu. Ada satu pernyataan beliau yang sampai sekarang saya diberkati. Tuhan memberkati kita bukan karena kita ada kebutuhan. Tuhan memberkati kita karena percaya kita. Saya tidak tahu dari mana dia dapat kalimat itu. Jadi Tuhan memberkati kita, kata beliau, bukan karena kita ada keperluan. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tolong keperluan kita. Jadi yang mendorong Tuhan memberkati kita bukan keperluannya, tapi imannya. Maka jangan tawar hati. Tetaplah percaya. Jangan kehilangan semangat. Itu nasihat firman Tuhan hari ini. Jangan tawar hati. Teruslah lakukan bagianmu. Terus lakukan bagianmu.